Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Matan al-Ajrumiyah. Nah, matannya akhirnya itu masuk mulakhas kitab tauhid. Nah, baik. Qala mu'allif rahimahullahu taala babu mansubatil asma'i. Bab isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub. Al-mansubatu khamsata asyara. Isim-isim yang mansub itu ada 15. Wahia, yaitu al-maf'ulu bihi. Yang pertama al-maf'ulu bihi, maf'ulun bihi. Yang kedua wal masdaru. Yang ketiga wa dzarfuz zamani wa dzarful makan. 3 sekaligus 4. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Wal halu. Berikutnya al-hal, hal keadaan. Nah, lanjut. Nah, wat tamyizu, tamyiz wal mustatsna. Tamyiz pembeda, wal mustasna yang dikecualikan, wasmula dan isimnya lah, isim la, wal munada, al munada yang dipanggil, wal maf'ulu min ajlihi, maf'ul min ajlihi, wal maf'ulu maha, wal maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah, wa khabaru kana wa akhawatiha, wasmu inna wa akhawatiha, wat tabi'u lil mansubi, wa huwa arba'atu asya'. Tabi' lil mansub maksudnya pengikut mansub, sama seperti kemarin, wa huwa arba'atu asya', an-na'tu wal 'atfu wat taukidu wal badalu. Dia adalah na'at, ataf, taukid dan badal. Ini sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, baik. Lanjut jenis yang pertama. Baik. Babul maf'uli bihi. Bab tentang maf'ulun bihi. Bab tentang maf'ulun bihi. Apa itu maf'ulun bihi? Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Nahwa darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Maf'ulun bihi itu adalah isim yang mansub yang fi'il terjadi padanya, yang kata kerja itu terjadi padanya. Nah, jadi dia objek. Nahu contoh, darabtu Zaidan wa raqibtu al-farasa. Zaidan dan al-farasa itu sebagai maf'ulun bihi. Kenapa? Karena kata kerja itu terjadi padanya. Contohnya, darabtu Zaidan. Kata kerja doroba, memukul, terjadi pada Zaid. Jadi pemukulan itu terjadi pada Zaid. Wa raqibtul farasa. Aku menunggangi kuda. Ya, aku menunggangi kuda. Tapi menunggang itu terjadi pada al-faras, kuda. Nah, wa huwa qisman. Maf'ul bihi itu ada 2 jenis. Zahirun wa mudmarun. Ada yang zahir yang nampak, ada yang mudmar yang tersembunyi. Wal zahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang zahir itu apa yang telah berlalu penyebutannya. Wal mudmaru qisman. Sedangkan yang dhamir, yang mudmar itu ada 2 jenis.
Yang pertama muttasilun wa munfasilun. Muttasilun dan munfasilun. Nah, contohnya fal muttasilu 12 yang bersambung, muttasil yang bersambung, munfasil yang terpisah. Nah, contoh yang muttasil ada 12 jenis. Wahia darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. 12. Nah. Sedangkan wal munfasilu, yang munfasil itu ada 12 juga. Wahia iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Nah. Baik, perhatikan di papan tulis. Papan tulisnya. Videonya belum aktif, Ustaz. Oh, afwan. Barakallahu fiik. Nah. Kelihatan ya? Nah, darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaid. Nah, aku telah memukul Zaid. Darabtu sudah sering antum ulangi i'rabnya. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Li'annahu al-ism al-mufrad. Nah. Baik. Itu kalau dia isim zahir. Bagaimana kalau dia isim dhamir? Nah, isim dhamir itu ada 12. Ya, seperti yang dijelaskan oleh pengarang rahimahullah taala. Nah, 12. Baik itu di muttasil atau yang di munfasil. Apa yang muttasil itu? Muttasil itu yang bersambung. Ya. Muttasil itu bersambung langsung dengan fiilnya. Contoh kita ambil doroba. Dorobani. Dia telah memukulku. Dia telah memukulku. Asalnya dari kata doroba, ya, dia telah memukul. Mana failnya doroba? Qaddar. Hah? Qaddar. Failnya adalah Huwa. domir mustatir. Domir mustatir
yang terkandung dalam doroba, bukan muqaddar ya, Dhamir tapi mustatir dhamir mustatir. takdiruhu huwa, Ustaz. Takdirnya huwa. Pelakunya adalah huwa. Huwa. Ya. Plus ya itu ya mutakallim. Gini. Ya mutakallim. Dia telah memukul saya. Ya mutakallim. Maka jadilah dorobai. Harusnya dorobai ya, supaya ya ini tidak dianggap sebagai bagian dari fi'il, maka didatangkanlah nun, namanya nun wiqayah. Nun wiqayah. Nun pelindung, melindungi fi'il ya dari sangkaan orang bahwasanya ia termasuk bagian dari doroba. Maka jadilah dorobani. Nah, seperti itu asalnya. Baik. Kalau kita sudah tahu dari mana asalnya, kita lihat bagaimana i'rabnya. Doroba seperti biasa antum i'rab ya. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nunul wiqayah mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Baik. Doroba fi'lun madin mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu huwa nun al-wiqayah mabniun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Ya. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Al-maf'ulu bihi. Nah. Baik, tulis dulu. Yang belum pernah menulis atau yang belum hafal ditulis. Yang sudah hafal ya enggak usah tulis. Baik. Tinggal antum screenshot saja, di screenshot. Nah. Selesai ya. Berikutnya dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Contohnya iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Iyyaka sebagai maf'ul bihi. Ya muqaddam. Asalnya iyyaka ini dari na'buduka. Ya. Asalnya dia adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil, tersambung. Nah, kemudian dipindahkan ke depan ya untuk menunjukkan makna pembatasan. Ya.
Didatangkan iyaka. Ada yang mengatakan iyaka satu paket, ada juga yang membedakan. Nah, ala kulli hal, iyaka ini adalah domir maf'ulun bihi. Dia adalah maf'ulun bihi. Nah, insyaallah. Perhatikan. Isim yang zahir atau isim dhamir ada 12. Yang munfasil atau yang muttasil. Sekarang kita lihat dhamir munfasil iya ya. Iyaka. Iya ya wa iyaka. Afwan. Iyana. Iyana wa iyaka. Iyaki. Iya ya, iyana, iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakuma, iyakum. Nah, kemudian iyakunna. Iyahu, iyaha, wa iyahuma. Iyahu, iyaha, iyahuma, wa iyahum. Iyahum, iyahunna. Baik, ada 12. Perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya ya, iyana dan seterusnya. Baik. Sebagian nuhat mereka menyebutkan sebenarnya yang dhamir itu ya adalah kata iya. Ya. Dhamir itu adalah kata iya. Sebenarnya mereka enggak satu paket iya kata iya kah adalah maf'ulun bihi-nya. Nah, karena kata iya, na, ka, ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus didatangkan iya. Harus didatangkan iya. Nah, makanya sebagian nuhat mengatakan kalau begitu maf'ulun bihi-nya adalah iya. Ya, adapun ya, na, ka, ki, kuma dan seterusnya itu ya hanya menunjukkan apa namanya makna mukhatab ya, baik itu mufrad, mudzakkar atau muannats ya, atau nah
Muzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jama'. Nah, jadi apa namanya? Kata iya, kata ya, na, ka, ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna. Ya, mereka katakan itu hanyalah lawahiq, sesuatu yang datang setelah iya, yang menunjukkan makna takallum atau khitab atau ghaibah. Itu saja. Jadi sebenarnya yang maf'ul bihi-nya itu adalah iya. Adapun ya, naka, ki, kuma, dan seterusnya itu hanya menunjukkan tentang takallum sang pembicara atau sang mukhatab, ya, atau ghaibah, menunjukkan makna ghaib. Ala kulli hal, yang jelas antum tahu di situ ada domir muttasil, domir munfasil. Taib. Kalau iya ini sebanding dengan apa? Ana. Nah, ini sebanding dengan ana. Taib. Iyana sebanding dengan apa? Nahnu. Santum. Nahnu. Taib. Iyaki. Anta. Ya. Iyaka masuk apa? Iyaki. Anti. Anti. Iyakuma. Antuma. Antum. Nah, iyakum. Antum. Antum. Iyakunna. Antunna. Antunna. Nah, iyahu. Huwa. Huwa. Iyaha. Hiya. Iya. Iyahuma. Huma. Huma. Iyahum. Hum. Hum. Iyahunna. Hunna. Totalnya berapa? 12. Tapi kenapa domir yang antum hafal kemarin ada 14? Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antun, ana nahnu. Ada totalnya berapa? 14. Perhatikan ikhwan, ini 12, ya. Ada tambahan ana nahnu. Ana nahnu. Kenapa tidak masuk ana nahnu? Karena ana nahnu ini, ya, menunjukkan makna fa'il, ya, bukan maf'ul. Menunjukkan makna fa'il bukan maf'ul. Nah, atau dia masuk kepada iya ya. Masuk kepada iya ya. Kemudian iya masuk pada nahnu. 12 ya maknanya. Nah. Ya, udah benar. 12 karena 14 karena ada pengulangan pada huma dan huma. Nah, huma dan antuma. Ada pengulangan. Katanya ada 14. Nah. Allah. Baik. Lanjut. Qala musannif rahimahullah taala al-masdaru. Al-masdaru. Al-masdaru, kata beliau, qala babul masdar. Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Nahu daraba yadribu darban. Dorban. Nah. Perhatikan nih, Pak.
Masdar, beliau masdar itu adalah isim mansub. Isim mansub yang datang ya dalam urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Nah, contoh daraba yadribu dorban. Perhatikan. Doroba. Kata doroba ini ya. Nah, ini kalau ditasrif doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Doribun madrubun doribun madrubun idrib. Tadrib. Madrabun madrabun midrabun. Duriba yudrobu. Nah, ini tasrif istilahi ke samping ya. Nanti ada lagi, kalau antum ambil lagi doroba, nanti ditasrif lagi. Doroba, 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 doro, doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Kemudian dorobtu, dorobta, dorobtuma, Dorabtum. dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, Dorabtu, dorabna. dorobtu, dorobna. Nah, perhatikan Ikhwan. Ya, perhatikan. Yang dimaksud dengan masdar ya, adalah kata yang datang ya dalam urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Ya. Dorban. Sebenarnya bukan masdar ini yang kita mau pelajari sebenarnya. Ya. Yang kita mau pelajari itu disebut dengan istilah al-maf'ulu mutlak. Al-maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Paham ya? Atau disebut dengan istilah masdar. Disebut dengan istilah masdar. Baik. Di screenshot dulu. Yang lambat nulis atau biar hemat waktu untuk screenshot. Baik, sudah ya. Makanya setelah itu pengarang rahimahullah taala langsung menyebutkan al-maf'ul mutlak. Ya. Baik. Baik, lihat matanya.
Nah, wa huwa kisman. Ya, maf'ul mutlak itu atau masdar, ya, itu ada dua jenis. Itu istilah ya, al-maf'ul mutlak dan al-masdar. Baik. Wa huwa kisman, dia ada dua jenis. Lafziyun wa ma'nawiyun, ada yang lafzi dan ada yang maknawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafziyun. Nahwa qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyun. Nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan wa ma ashbaha dzalika. Nah. Baik. Baik. Contohnya jalastu qu'udan, aku duduk, benar-benar duduk. Wa qumtu wuqufan, aku berdiri, benar-benar berdiri. Wa ma ashbaha dzalika. Perhatikan. Kalau lafadznya al-maf'ulu al-mutlaq. Maf'ul mutlak. Atau disebut dengan istilah apa? Al-masdar. Kalau dia mencocoki, terbagi menjadi dua. Ada lafzi, ada ma'nawi. Kapan dikatakan lafzi? Dikatakan lafzi kalau lafadznya sama dengan lafadz fi'ilnya. Contoh tadi. Dorabtuhu dorban. Ya. Kata dorban di sini ya, mansub. Ya. Maf'ul mutlak mansub. Dia maf'ul mutlak atau al-masdar mansub. Dikatakan maf'ul mutlak atau masdar lafzi. Kenapa? Karena dia cocok dengan fi'ilnya. Lafadznya cocok dengan lafadz fi'ilnya. Kalau maknawi tadi ya, disebutkan dia hanya mencocoki pada makna fi'il. Cocok dari sisi makna. Tidak dari sisi lafadz. Berarti dia pakai kata yang lain. Contohnya jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Perhatikan. Aku duduk dengan benar-benar duduk. Ya. Qu'udan itu sama maknanya dengan jalasa. Jadi jalasa artinya apa? Duduk. Ya. Kata lain jalasa adalah qa'ada. Sama. Ya, itu bisa balik. Ya. Bisa untuk mengatakan qa'adtu apa? Julusan. Iya atau tidak? Sama. Intinya antum sudah paham lafzi dan maknawi. Nah, sekarang kita lihat ya di screenshot dulu. Biar antum gampang nanti untuk catat di bukunya antum. Nah, kenapa antum perlu catat catatan antum? Penjelasan seperti ini yang ringkas begini supaya nanti kalau antum mengajar ya, tiba waktunya antum mengajar, antum nggak usah capek-capek lagi. Ya, tinggal buka catatan antum, lihat catatan, ya, langsung bisa dijelaskan. Nah, baik. Apa fungsi maf'ul mutlak masdar ini? Fungsi dari masdar al maf'ul mutlak itu ada 3.
Fungsinya ada 3. Fungsi yang pertama untuk taukid. Fungsi yang kedua untuk menjelaskan jenis fiil atau jenis amil. Al-mubayyin li naw'i al-amili. Yang ketiga, al-mubayyin lil adad. Al-mubayyin lil adad. Untuk menjelaskan adat. Menjelaskan jumlah atau bilangan. Ya. Contoh untuk taukid, hafidtud darsa hifdhan. Nah, perhatikan di sini, aku menghafal pelajaran itu dengan benar-benar hafalan. Nah, jadi kata hifdhan di sini adalah maf'ul mutlak atau masdar untuk menguatkan amilnya. Untuk menguatkan amilnya. Contoh dalam Al-Quran ini ada, ya, seperti wa kallamallahu apa? Musa taklima. Musa Taklima. Nah, Musa takliman. Perhatikan. Wa kallamallahu. Ya. Fiil, kalau fiil pasti ada apa? Fa'il. Musa sebagai apa? Maf'ulul bih. Takliman sebagai Taukid. takliman sebagai Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Jangan antum sebut taukid, akhi. Kalau antum sebut taukid nanti lain lagi apa namanya pembahasannya. Tapi kita sebut maf'ul mutlak atau masdar. Ya, fungsinya untuk apa? Taukid kallama. Betul? Karena takliman dari kata kallama, ya. Coba antum tasrif kallama Yukallimu. Kallama yukallimu Takliman. Takliman. iman. Ya. Kallama yukallimu takliman. Ya, jadi apa namanya masdarnya takliman. Ya. Nah, fiilnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sama seperti wahada yuwahidu Wahidan. Kaffara yukaffiru Kufaban. takfiron, pengkafiran, mengkafirkan. Ya, bukan kaffara yukaffiru kufran. Ada orang yang berapi-api dia menjelaskan tentang kafara kafiru takfiran, kafara yukaffiru kufran. Nah, dia ingin menjelaskan menyalah-nyalahkan orang tapi dia salah tasrif. Sama juga ada dosen apa namanya IAIN, dosen filsafat lucu, ya, membantah Syekh Shalih Al Fauzan. Dia bantah buku Kitabut Tauhid, tapi tasrifnya masih perlu belajar ulang. Nah, tidak punya basic yang kuat. Nah,
Kalau salah kata ya wajar, salah ucap. Tapi kalau dikuatkan lagi, diulang ya, atau dia mengucapkan tanpa dia menyadari hal tersebut adalah kesalahan, nah ini ya tidak pantas, apalagi dia sedang membantah. Nah, Allah musta'an. Baik, kita kembali pada pelajaran kita. Maka kata hifdzan di situ ya, untuk taukid, menguatkan makna amilnya. Mana amil? Hafidtu, ya kan? Hafidtu. Kemudian maf'ul mutlak juga berfungsi untuk al-mubayyin li naw'il fi'il, menjelaskan jenis fi'il. Contohnya ahbabtu ustazi. Hubbal waladi abahu. Perhatikan ya, kawan. Aku mencintai ustadku, guruku, hubbal waladi abahu, sebagaimana kecintaan sang anak kepada ayahnya. Perhatikan kata hubbah. Ini kan kalau di kitab kan nggak ada harokatnya. Ya, antum sudah bisa baca ahbab tuh. Antum, kenapa antum bisa baca ahbab tuh? Ya, antum lihat dari sisi konteks kalimatnya dan antum gabungkan dengan ilmu sorof yang antum pelajari. Ustazi. Tidak mungkin lagi antum baca ustazai atau ustazui ya, dan seterusnya. Ahbab tuh ustazi, aku mencintai ustadku. Cinta yang bagaimana? Nah, ini menjelaskan jenis fiilnya. Ya. Jenis fiilnya yaitu hubbal waladi abahu. Jenisnya adalah kecintaan sang anak kepada ayahnya. Hubba di sini sebagai apa? Maf'ul mutlak. Naam, wa huwa mudhaf. Al-walad sebagai mudhafun ilaihi. Taib abahu, apa i'rabnya abahu? Maf'ul bih. Hah? Sani. Apa? Maf'ul bisa nih? Nah, antum katakan maf'ul bihi tsani karena antum lihat ustazi di sini kan sebagai maf'ul bihi. Sudah terputus sampai di sini saja. Nah, ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Abahu di sini sebagai maf'ulun. Maf'ul apa? Maf'ulun bihi. Baik, mana amilnya? Kenapa dia bisa jadi maf'ulun bihi? Ya, amilnya adalah hubba. Karena hubba ini ya'malu amala fi'lihi, dia mengamalkan amal fi'ilnya. Masdar, ya antum catat di situ. Catatannya antum, al-masdaru ya'malu amala fi'lihi. Al-masdaru ya'malu amala fi'lihi. Masdar itu mengamalkan amalan fi'ilnya. Makanya dia mansub. Makanya mansub, perhatikan. Makanya dia mansub. Kalau begitu, kata hubbal waladi abahu, ya, hubba ini mengamalkan amal fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Tommy mustati huwa. Enggak. Waladun. Ya, fi'ilnya. Hubba. Hah? Domir Ahabba. Ahabba. Ahabba yuhibbu. Berarti ahabbal waladu abahu, begitu. Atau yuhibbul waladu abahu. Baik, ala kulli hal, jangan ini dulu ya. Intinya pembahasan kita adalah hubba. Hubba ini menjelaskan apa? Menjelaskan jenis amil. Baik. Aku mencintai ustadku ya, seperti kecintaan sang anak kepada ayahnya. Benar nggak ini ya, ikhwan, maknanya? Benar. Iya, benar. Memang
murid itu harus mencintai gurunya. Dan itu diantara sebab ya Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu si murid tersebut. Nah, ya walaupun kadang guru itu menjengkelkan ya, kadang kan ada guru kita yang kadang sifatnya ya bikin kita jengkel, bikin kita marah atau bikin kita ya apa namanya kesal, tapi ya dia guru, walau bagaimanapun dia tetap guru kita. Maka kita disyariatkan untuk mencintainya. Kenapa? Karena apalagi kalau dia guru agama ya dia mengajarkan kepada kita kebaikan. Mengajarkan kepada kita kebaikan. Maka kita harus mencintainya. Nah, makanya kalau antum lihat di sebagian kawan-kawan kita, ya mereka sangat mencintai gurunya. Tapi mencintai guru ini tidak boleh juga gulu berlebihan, ya sampai dijilat-jilat apa namanya bekas ludahnya. Nah, kalau cium tangan boleh, cium tangan, ya cium tangan orang tua itu diperbolehkan, ya. Tapi tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Nah, ini diantara bentuk keberkahan ilmu. Seorang murid dia menghormati gurunya. Kalau gurunya tergelincir, dia nasihati, dia ingatkan gurunya dengan cara tentunya dengan cara yang baik, bukan dengan cara dibeberkan di media sosial kemudian dipermalukan, bukan. Tapi secara rahasia. Nah, dia tidak mempermalukan gurunya, dia hormati gurunya, dia sayang gurunya seperti dia sayang ayahnya sendiri. Nah, itu diantara adab dari adab-adab thalibul ilm. Ya, dia mencintai gurunya, dia menghormati gurunya. Nah, ini terjadi ya, ikhwan, subhanallah. Ada teman kita dulu, teman saya dulu, ya. Karena mungkin kedurhakaannya kepada guru, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia terfitnah seperti itu. Ada fitnah yang datang, dia ikuti fitnah tersebut, akhirnya apa? Dia jelek-jelekkan semua guru-guru kita yang dulu yang ada di pesantren. Nah, Allah cabut berkah ilmunya. Ya sekarang entah kemana, ngajar juga enggak, entah jadi apa sekarang, wallahu alam. Nah, sudah tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Karena dulu dia menjelek-jelekkan guru-guru kami semuanya. Ya, dia tahdzir semuanya. Karena dia ikuti fitnah yang terjadi pada masa itu. Nah, sekarang ya apa yang dia mau katakan? Kalau dia katakan saya dulu pernah belajar di pesantren ini dan itu, ya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah jelek-jelekkan pesantren itu dan jelek-jelekkan gurunya. Nah, jadi seakan-akan dia sudah tidak punya guru lagi. Maka guru itu dihormati, disayangi, ya, sebagaimana anak mencintai ayahnya. Tapi ingat, tidak boleh apa? Tidak boleh gulu. Taib. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, nih, al-mubayyan lil adat, menjelaskan di sini ya contohnya. Menjelaskan adat atau bilangan amil, Nah, contohnya darabtuhu darbataini. Darabtuhu darbataini. Aku memukulnya dengan 2 kali pukulan. Aku memukul dengan 2 kali pukulan. Nah, kalau 3 kali, ya, tambahkan saja salasa dorobatin. Salasa sebagai apa? Maf'ul mutlak atau masdar. Yang jelasnya dia sebagai taukid, ya, menguatkan amil, atau juga bisa untuk menjelaskan jenis amil, atau juga bisa untuk menjelaskan bilangan amilnya. Nah, Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang ingin bertanya setelah pembahasan? Fadhil. Baik. Bagaimana kalau saya katakan saya memukulnya dengan sekali pukulan? Gimana caranya, kawan? Darabtuhu darban
Perhatikan. Darabtuhu. Ini faedah ya. Darabtuhu dorban. Artinya apa? Artinya apa, Ikhwan? Saya memukulnya dengan benar. Lagi masak. Aku memukulnya sekali pukul. Apa? Aku memukulnya sekali pukul. Aku memukulnya sekali pukul. Enggak. Taukid ya. Atau Aku benar-benar memukul, Ustaz? Nah, Aku aku memukulnya memukulnya dengan benar-benar benar-benar memukul. pukul. Masuk di mana? Di taukid, mubayyan nau'il fil atau mubayyan naul adat? taukid Ustaz. Taukid. Taukid. Nah, sekarang gimana kalau antum mau jelas? Ini kan darabtuhu dorban. Sekarang kita di sini. Kenapa antum lari ke sini? Nah, sekarang kita mau menjelaskan. Contoh tadi saya sebutkan darabtuhu dorbataini. Sekarang saya mau katakan saya memukulnya dengan sekali pukulan. Gimana caranya? Darabtuhu darbatan. Nah, caranya tambahkan tak marbutah. Darabtuhu dorbatan. Aku memukulnya dengan dorbatan sekali pukulan. Kalau antum katakan darabtuhu dorban, jadi taukid ya. Paham tuh? Ini faedah saja. Nah, baik. Ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Bisa 2 menit. Ustaz, apa alasannya Ustaz hanya tambahan tamar buto aja dia hanya bisa menjadi apa namanya maf'ul mutlak tadi Saya tidak apa? punya alasan. Tidak punya alasan lagi. Karena orang Arab bilang begitu ya kita ikut begitu. Oh gitu. Nah, Ustaz, yang tadi Ustaz wa kalamullah Musa takliman. Pernah dengar itu kalau Allahnya jadi wa kalamallaha itu gimana Ustaz? kalau apa? Wa kalamallaha Allahnya jadi hanya jadi ha. Ya, itu mazhabnya Jahmiyah itu. Oh, Nanti lah insya Allah untuk kalau ini kita bisa lanjut ke pembahasan asma wa sifat. Ya. Mereka berusaha. Jadi mereka sebenarnya mau menafikan sifat Allah. Sifat apa? Sifat kalam. Ya. Mereka mau menafikan sifat kalam. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi mereka ganti, mereka baca wa kallamallaha Musa takliman. Harusnya wa kallamallahu Allah berbicara kepada Musa. Ya, Musa maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Alamat nasabnya apa? Fathah muqaddarah, ya kan? Itu tidak. ya Ustaz. Nah, tapi mereka ganti menjadi wa kallamallaha Musa. Ya. Allah jadi maf'ulun bihinya, berarti Musa berbicara kepada Allah dengan benar-benar pembicaraan. Ya. Allah di fathah oleh mereka. Musa dijadikan sebagai fa'il. Ya. Apa alamat rafa'nya? Katanya dhamma muqaddarah di atas alif. Ya. Jadi mereka cari-cari apa? Cari-cari pembenaran. Ternyata ada ayat yang lain juga. Ya. Ayat yang lain yang justru menunjukkan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nah. Jadi mereka itu ingin menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengatakan bukan Allah yang bicara, tapi yang bicara itu Musa. Ya, Musa berbicara kepada Allah. Padahal ayatnya Allah berbicara kepada Musa. Ini syubhat-syubhat begini ya, disebutkan dan dibantah habis-habisan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam apa namanya? Aqidah Tahawiyah, Aqidah Al-Wasithiyah. Nah. Baik, masih ada yang lain yang ingin bertanya? Nah, makanya kalau antum belajar nahu itu insya Allah taala banyak faedah yang antum akan dapatkan. Ya nanti kalau umpamanya di pengajian atau ustadznya antum menjelaskan tentang sebuah ayat, ini adalah masdar, maf'ul mutlak yang menjelaskan tentang antum sudah paham oh ya ini dulu pernah kita pelajari di pelajaran nahu. Ya. Atau tadi contoh tadi jazakallahu khairan bagus contohnya wa kallamallahu Musa taklima. Ya.
Dan ini umpamanya Ustadz Yanto menjelaskan kaum Jahmiyah menafikan sifat kalam bagi Allah. Mereka jadikan Allah di situ yang harusnya fa'il sebagai maf'ulun bihi. Ya. Dibalik. Antum yang sudah belajar nahwu sudah paham mau fa'il maupun bihi, antum sudah paham, mengerti. Tapi kalau yang nggak pernah belajar nahwu sama sekali, mereka juga bingung apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bihi, kan begitu. Nah, dan itu banyak akhi dalam Al-Qur'an dibikin pula sunnah Nabi SAW. Makanya di awal kita belajar dahulu di antara sebab atau faedah untuk dalam mempelajari nahwu atau sorof, nahwu secara khusus atau secara umum, ya, itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, Allah Ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya yang ingin bertanya nanti boleh bertanya di grup. Nah, sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.